Kathy menghela napas. Fajar adalah wakil dari karyawan, kalau dia mengundurkan diri, karyawan lain pasti akan mengundurkan diri juga. Kalau karyawan pun sudah pergi, perusahaan ini hanyalah sebuah cangkang kosong. Masalah kali ini benar-benar sudah gagal diselesaikan dengan baik. Dan mereka sedikit pun tidak terlihat cemas, malah sedang santai menghisap rokok. Sikapnya yang dingin dan cuek membuat para karyawan semakin marah, dan satu persatu mengikuti Fajar dari belakang meninggalkan perusahaan dan di saat ini juga, pintu mobil mereka terbuka. Asih turun dari mobil. Dia berteriak, "Fajar, berhenti." Fajar melihat Asih dan terkejut. Dia berlari ke arah ibunya, dan dengan cemas bertanya, "Ibu, kenapa kamu tidak di rumah sakit dan malah datang ke perusahaan?" "Aku akan segera kumpulkan uang untuk operasi, aku sekarang antar Anda ke rumah sakit untuk operasi." Plak, tanpa diduga, Asih menamparkan Fajar tanpa ragu dan berkata, "Bajingan, segera minta maaf dengan bos." Tamparan ini membuat Fajar tercengang. "Ibu, kenapa pukul aku? Dan kenapa aku harus minta maaf padanya? Dia hutang gaji dan menggunakan kekerasan." Asih memarahi, "Diam kau tahu kalau kau lagi balas budi dengan kejahatan." Fajar kebingungan dan bertanya, "Ibu, apa yang Anda bicarakan? Balas budi apaan? Bos baru sama sekali tidak baik kepada kita." Asih berkata, Kau lupa kalau sudah beberapa hari hutang biaya rumah sakit. Hari ini rumah sakit usir aku keluar, bahkan kasar padaku juga. Pada saat itu, adalah tuan mereka yang selamatkan aku. Selain itu, tuan mereka juga rawat aku dengan gratis, dan sudah sembuhkan penyakitku." Tentu saja, Asih tidak menyuruh Fajar meminta maaf hanya untuk berterima kasih. Dan yang paling penting, sekarang bahkan kota-kota besar harus mengemis pada bos. Mereka mana berani mengusik orang penting seperti ini. "Apa?" Fajar sangat terkejut dan melihat Asih dengan saksama. Dan memang benar, wajah ibu terlihat jauh lebih baik, sama sekali tidak terlihat sedang sakit. Bahkan seperti muda belasan tahun. Asih menarik Fajar dan berjalan ke arah mereka. Fajar melihat dengan jelas kalau langkah kaki Asih semakin kuat, bahkan seperti terbang. Dia menjadi ragu apakah orang ini adalah ibunya sendiri. Dia yang saat ini benar-benar berbeda dengan dia yang sedang sakit sebelumnya. Asih membungkuk dengan dalam kepada Reka dan berkata, "Bos, aku benar-benar minta maaf. Anakku tidak bisa bedakan benar dan salah, masalah kali ini adalah tanggung jawab dia. Silakan saja kalau kamu ingin pukul atau marah, selama bisa redamkan amarahmu. Fajar, cepat minta maaf pada bos." Fajar masih sedikit kebingungan. Semua ini berputar dengan cepat dan dia masih paham selama beberapa saat. Tirta terlihat panik. Melihat situasi yang akan berbalik, dia buru-buru memberikan isyarat mata kepada Goten. Goten langsung mengerti dan dengan marah berkata, "Fajar, jangan minta maaf. Jangan karena satu kebaikan ini membuat kita abaikan kejahatan dia yang lainnya. Kamu jangan lupa, dia hutang gaji pada kita, dan pakai kekerasan juga." Reka mencibir pada Goten, "Hutang gajimu? Hehe, aku tanya, kamu divisi mana? Tanggung jawab di posisi apa? Siapa pemimpin grup? Dan siapa pengawasannya?" Tamara sudah dari jauh hari memberikan informasi tentang situasi karyawan kepada Reka. 8 karyawan, pembuat onar yang dikepalai oleh Goten sebenarnya adalah preman yang disuruh oleh Tirta. Tugas Tirta kepada mereka adalah menciptakan perselisihan. Menghasut hubungan antara bos dan karyawan, semakin bagus kalau sampai kelahi. Pertanyaan dari Reka langsung membuat Goten dan teman-temannya terdiam. Mereka sama sekali tidak tahu tentang perusahaan ini, meskipun ingin berbohong, juga tidak tahu harus menggunakan alasan apa. Asih mengerutkan kening sambil melihat 8 orang ini, dan berkata, "Aku yang urus kantin perusahaan dan kenal dengan semua karyawan yang bertegur sapa denganku, tetapi aku sama sekali tidak pernah lihat 8 orang ini." Fajar tiba-tiba sadar akan sesuatu dan melihat ke arah Goten dengan agresif. "Katakan,
Kalian di divisi mana? Siapa pemimpin grup kalian? Salah satu bawahan Goten merespons dengan cepat dan menjawab, kami dari divisi kualitas kontrol. Fajar melihat ke arah keramaian dan bertanya, mana kepala bagian divisi kualitas kontrol? Coba lihat apakah ini karyawan divisi kalian. Ada yang berteriak, bukan bagian dari divisi kami, aku tidak kenal dengan mereka. Fajar langsung meledak, kurang ajar, kalian pura-pura jadi karyawan sini untuk hasut hubungan kami dengan bos, kan? Sudah kubilang, kalian 8 orang yang tadi maju ke depan dengan hebat, sudah diteriaki pun tetap tidak berhenti. Cepat bilang, siapa yang suruh kalian bikin perselisihan? Goten dan temannya tergagap-gagap tidak bisa menjawab. Tirta melihat situasi semakin buruk, buru-buru datang dan berkata, Fajar, mereka adalah karyawan yang baru saja aku rekrut, dan memang ditempatkan di divisi kualitas kontrol. Tapi, karena mogok kerja akhir-akhir ini, mereka belum sempat dikenalkan secara resmi, makanya kalian tidak pernah lihat mereka. Oh ya, mereka mengejek, seorang bos langsung rekrut karyawan secara pribadi, rajin kali ya Anda. Kalau begitu, divisi sumber daya manusia sudah tidak diperlukan lagi. Tirta menjawab, standar dalam kualitas kontrol langsung menentukan kualitas produk, dapat dibayangkan betapa pentingnya posisi ini. Memang kenapa kalau saya merekrut karyawan kualitas kontrol? Mereka menjawab, hehe, oh ya. Aku kira karena kamu ingin merampas saham dari tanganku, makanya menyuruh beberapa preman untuk ribut di sini dan paksa pabrik berhenti produksi dan bekerja. Muka Tirta langsung menjadi merah. Kurang ajar, cepat kali dia tahu yang sebenarnya. Para karyawan juga melihat Tirta dengan penuh pertanyaan. Alasan Tirta sangat tidak masuk akal. Penjelasan bos baru lebih logis. Benarkan Tirta menghasut perselisihan dan menggunakan para karyawan untuk mencari masalah? Asih berkata kepada karyawan, kalian, dengarkan perkataanku. Aku berani gunakan reputasiku sebagai jaminan kalau karakter bos baru bisa dipercaya. Jika dia bilang bisa selesaikan masalah, berarti dia pasti bisa menyelesaikannya. Ada jaminan dariku, kalian tenang saja. Kalian semua balik kerja, siang ini aku akan bikin pangsit. Yang benar saja, sekarang wali kota saja harus memohon kepada bos baru, mana mungkin bos baru tidak bisa menyelesaikan masalah kecil seperti ini, kan? Asih sangat populer di perusahaan, dan kata-kata dia sangat membujuk. Banyak karyawan yang kembali bekerja setelah mendengar dia. Tetapi, masih ada sebagian karyawan yang tidak merasa senang. Seorang paman berseragam pabrik berdiri dan berkata, Bu, masalah keluargamu memang sudah beres, tapi keluarga mana yang tidak ada masalah? Sekarang keluarga aku sudah terlalu miskin sampai tidak sanggup makan. Aku masih tunggu gaji ini untuk kasih makan keluargaku. Belum selesai bicara, tiba-tiba ponselnya berdering. Pria berseragam pabrik terpaksa mengeluarkan ponsel terlebih dahulu dan menjawabnya. Mereka yang dari tadi diam, tiba-tiba berbicara, nyalakan speaker. Pria berseragam terkejut. Apa? Mereka mengulang lagi, buka speaker ponselmu. Semua orang kebingungan, itu panggilan pribadi orang, kenapa disuruh nyalakan speaker? Mereka menatap Asih, dan Asih sibuk berkata, Braum, dengar kata-kata bos baru dan nyalakan speaker ponsel. Asih masih dihormati, pria berseragam langsung menjawab panggilan ponsel dan menyalakan speakernya. Pria berseragam itu berkata, sayang, aku sekarang di pasar beli sayur, kamu ingin makan apa? Nanti aku pulang masak untukmu. Istri dari pria berseragam itu dengan senang menjawab, Braum, kamu ini ya, tidak sangka kamu begitu dihargai oleh bosmu. Aku yang terlalu remehkan kamu dulu. Seterusnya, pekerjaan rumah biar aku yang urus saja, kamu hanya perlu kerja dengan baik di perusahaan, dan jangan sia-siakan kepercayaan bosmu. Pria berseragam kebingungan. Ada apa ini? Tingkah istriku aneh sekali hari ini. Dari dulu, istrinya selalu menganggap dia pecundang dan tidak berguna, juga tidak pernah berbicara dengan baik kepada dirinya. Tetapi, dia malah berbuat begitu hari ini,
Sikapnya menjadi lebih baik, bahkan mau mengerjakan semua pekerjaan rumah. Pria berseragam bertanya dengan hati-hati, "Sayang, apa yang terjadi? Kamu bagaimana bisa tahu kalau bos menghargai aku?" Wanita berkata, "Braum, jangan-jangan kamu tidak tahu. Atasan di perusahaanmu hari ini datang ke rumah, mengatakan kinerjamu baik di perusahaan, tekun dan kerja keras memberikan kontribusi besar bagi perusahaan. Karena ini, perusahaan memberimu penghargaan dan bonus 2 juta rupiah. Oh ya, atasanmu memecahkan masalah status sekolah anak kita, dan berjanji untuk memberikan subsidi pendidikan keluarga kita sebesar 1 juta rupiah setiap bulan." Apa? Tangan pria berpakaian baju kerja menggigil, ponselnya hampir saja jatuh ke lantai. Atasan di perusahaan datang ke rumahnya, memberikan penghargaan dan bonus 2 juta rupiah. Bahkan, menyelesaikan masalah status sekolah anaknya yang telah menjadi bebannya selama bertahun-tahun. Ini, benarkah? Atau mimpi? Tidak, bahkan jika dia mimpi, dia tidak pernah memiliki kemewahan seperti ini. Istri lanjut berkata, "Braum, aku selalu meremehkanmu dulu, mengatakanmu tidak berguna, merendahkanmu, aku salah. Mulai sekarang, aku berjuang di dalam rumah, kamu di luar rumah, dan hari-hari pasti akan lebih sejahtera. Siang hari makanlah di rumah, aku masak daging babi kukus kesukaanmu." Braum menghirup napas dalam-dalam, pura-pura tenang dan berkata, "Istri, tidak perlu terlalu bersemangat, aku bekerja di perusahaan ini bertahun-tahun, sudah pantas mendapatkan semua ini." Istri, ada apa?" "Braum, aku mencintaimu." "Istri, aku juga mencintaimu." Setelah panggilan berakhir, pria tinggi ini tanpa merasa malu menangis di depan umum. Beberapa tahun yang lalu, dia selalu diremehin istri, dia dihina dan diejek dengan segala penghinaan, dan bahkan istrinya mengatakan kata-kata kasar, mengatakan jika dia tidak dapat menyelesaikan masalah status sekolah anaknya, dia akan menceraikannya. Demi mempertahankan istrinya, beberapa tahun ini dia telah direndahkan di rumah, untuk mengambil hati istrinya. Kehidupan seperti ini, benar-benar sedih untuk pulang. Namun sekarang, bos tidak hanya membantu dia mempertahankan istrinya, namun juga meningkatkan kedudukan dia di rumah. Sangat bersyukur, dia tidak tahu harus bagaimana berterima kasih. Dengan mata berkabut melihat Reka, "Bos, ini, Anda yang melakukannya." Reka menganggukkan kepala, "Inilah yang pantas kamu dapatkan." Bos, pria berpakaian baju kerja tidak tahu harus bagaimana berterima kasih, dan akhirnya dia malah menekuk lututnya, ingin berlutut di depan Reka. "Bos, aku bersujud denganmu, dulu akulah yang kurang ajar." Fajar bergegas membantu pria berpakaian baju kerja. "Sudahlah Fajar, jangan menangis seperti wanita, jika benar ini berterima kasih dengan bos, kerjalah dengan baik." "Fajar, bos, ke depan aku akan bekerja dengan baik, tidak akan mengecewakanmu." Saat ini, ponsel Sun Ho berdering. Reka tersenyum melihatnya, nyalakan speaker. Sun Ho tertegun sejenak, dan kemudian menyadari sesuatu, menjadi senang. Sia bergegas menjawab panggilan, "Ayah ibu, kenapa tiba-tiba meneleponku?" Dalam ponsel terdengar suara tawa hangat seorang pria, "Haha, anakku, hari ini kamu memberikan ayah harga diri. Anakku sukses, anakku sukses." Sun Ho berkata dengan heran, "Ayah, ada apa denganmu?" "Aku biarkan ibumu yang mengatakannya, ayah sedang minum bersama kepala desa." Ibu Sun Ho berkata, "Anakku, sekarang kamu terkenal di desa kita, akhirnya keluarga kita bangkit kembali." Sun Ho dengan cemas berkata, "Ibu, sebenarnya apa yang terjadi, katakanlah." Ibu berkata, "Hari ini desa kita didatangi tim pembongkaran, ingin menghancurkan rumah-rumah penduduk. Warga melarang, tim pembongkaran itu malah memukul orang. Hais, warga dipukul dengan parah. Di saat tim pembongkaran akan memukul ayahmu, atasan di perusahaanmu tiba-tiba datang. Kata mereka kinerjamu di perusahaan baik, membuat perusahaan makmur, bersiap untuk memposisikanmu sebagai pemimpin, kali ini datang untuk memberikan penghargaan dan bonus."
Coba kamu tebak akhirnya seperti apa. Ketika atasanmu berhenti di sini, tim pembongkaran langsung ketakutan.